Hmm, Di sini kita akan bahas tentang Code Forces round 923 div 3 untuk soal F microcycle. Nah, eh, soalnya kalian nanti bisa baca lewat link yang aku share di deskripsi. Nah, kita akan bahas solusinya. Jadi singkatnya soal ini kita dikasih suatu graf, terus kita mau cari suatu cycle dari graf ini di mana edge terkecil dari cycle itu harus apa namanya? Seminimal mungkin dan ngebentuk suatu cycle gitu ya. Jadi lebih jelasnya sebenarnya kalian bisa baca soal ini. Nah, nanti kita mau cari cycle edge minimum dalam suatu cycle. Habis itu cycle-nya apa aja. Kayak gitu ya. So, oke kita pakai contoh aja lah biar mempermudah. Jadi untuk menggambar graf aku biasanya pakai tool yang namanya Graph Editor dari CS Academy. Ini cukup enak ya ininya kayak interface-nya. Jadi kita akan pakai contoh misalkan soal yang ini. Case berapa nih? Case 4. Nah, kita bikin graf seperti ini misalkan. Ini notnya bisa di lock biar dia nggak bergerak. Oke. Oke. Ya. Nah, contohnya misalkan nah, cycle mana sih yang weight-nya paling minimum gitu. Ya udah kita bisa bikin misal edge ini cycle in edge. Oops, kenapa nih? Oh, zoom-nya ngebug. Oke. Ya, agak jelek ya. Screen blast ini. Nah, jadi kita bisa ngambil misalkan ini, yang ini. Yang ini edge-nya cycle-nya 1 ya, paling kecil. Itu jadi di sini cycle-nya paling kecil, edge-nya 1. Nah, of course misalkan nggak cuma satu-satunya solusi itu ya. Misalkan bisa aja gini, 1, ambil 2 ini, sambil 5 ini. Kayak gitu. Jadi di sini edge-nya 1. Nah, however, uh, Kak, bisa nggak ya kalau misalkan kita ngambil edge terkecil aja? Sebenarnya nggak belum tentu ya, karena kalau misalkan kita contoh misalnya gimana ya? Nah, misalkan gini deh, kita remove 2, misalkan ini kita remove, ya kan? Habis itu kita remove si 10. Nah, di sini add 1 ini dia minimum, tapi dia nggak ada cycle-nya, ya kan? Jadi dia uh, apa? Nggak bisa di pick jadi suatu part dari cycle. Dan di sini cycle-nya itu minimum si 2. Kayak gitu kan. Jadi edge minimumnya itu 2, cycle yang ini 2, 5, 7 gitu ya. Sorry, 2, 3, 4. Not 2, not 3, not 4. Gitu. Nah, jadi gimana strategi buat approach solusi ini? Nah, sebenarnya algoritma yang bakal dipakai kalau mau optimal dan cukup smart itu kalian bisa pakai algoritma yang mirip sama Kruskal gitu ya. Uh, aku nggak tahu kalian udah pernah belajar Kruskal atau belum, tapi kalian bisa cari Kruskal gitu ya. Jadi it's Kruskal. Nah, Kruskal ini untuk mencari minimum spanning tree gitu ya. Nah, biasanya. Tapi di soal ini kita nggak mau cari minimum spanning tree, kita mau cari maksimum spanning tree. Nah, gunanya buat apa? Oke, sekarang kita uh, ambil aja dulu misalkan graf yang mana ya? Yang ini deh banyak. Nah, ya. Nah, wow, ramai banget nih edge-nya. Oke, terlalu banyak ya. Ya mungkin kita pakai sampel lain aja, lebih simpel. Nah, oke, oke sebenarnya. Nah, sekarang eh, algoritma Kruskal itu kan kayak kita akan sort dari edge tertinggi kalau di problem ini ya. Jadi kita akan cari edge tertinggi. Oke, kita akan cari edge tertinggi. Kalau misalkan dua node ini belum terhubung, yang mana kita bisa cek connectivity-nya pakai disjoint set, DSU, kalau kalian udah pernah belajar. Oh, ternyata belum terhubung, kita pakai edge ini. Edge kedua tertinggi itu yang ini 40. Edge ketiga tertinggi itu 10. Edge keempat tertinggi itu 8. Nah, edge yang berikutnya, sekarang kita cek edge yang paling eh, kecil gitu ya. Berikutnya, paling besar berikutnya itu 3. Nah, di sini kita bisa cek bahwa si 6 dan 4 itu udah menjadi satu connected komponen. Nah, itu berarti
edge 3 ini udah pasti akan mengeform suatu cycle, ya kan? Nah, artinya apa? Artinya pasti udah ini jawabannya gitu. Duh, kenapa Kak? Iya, karena kan, oh sorry, Eh, yang 5 ini itu bisa juga sebenarnya, tapi ini bukan jawabannya. Jadi kita mau cari edge terkecil yang bukan merupakan bagian dari minimum spanning tree-nya gitu ya. Sorry, maksimum spanning tree-nya. Misalkan si 5 ini. Nah, dia nggak bisa. Although sebenarnya dia bisa jadi cycle, tapi dia nggak bisa jadi jawaban karena dia bukan edge terkecil. Jadi kita mau cari edge terkecil yang bukan merupakan bagian dari maksimum spanning tree. Nah, oke, untuk memperjelas kita bisa pakai contoh lain gitu ya. Misalkan yang uh, guys ini gitu ya. Kita coba lagi gitu. Sebenarnya dia gimana sih cara kerjanya? Nah, jadi pertama kita hapus dulu. Nah, oke, pertama kita sort lagi ya edge-nya berdasarkan uh, paling tinggi. Oke, pertama kita cek 10. Nah, kita cek apakah 3 dan 1 ini udah jadi satu komponen. Ternyata belum ya, karena kan ini edge yang pertama gitu. Habis itu edge kedua terbesar itu 7. Nah, kita cek apakah 3 dan 4 yang dihubungkan sama 7 ini udah satu komponen. Ternyata belum. Ya udah kita jadiin ini spanning tree. Nah, habis itu 5. Apakah 4 dan 2 ini udah jadi satu komponen? Oh, belum. Berarti ini ditempel. Terus yang berikutnya 2. Apakah 2 dan 3 ini udah jadi satu komponen? Oh, ternyata udah ya. Karena kan 2 sama 4 sama 3 ini connected. Jadi si 2 ini bukan merupakan edge dari spanning tree. Nah, terus ini 2. Ini juga bukan merupakan satu, ini merupakan satu connected komponen. Berarti si 2 yang ini yang menghubungkan 2 dan 1, ini juga bukan merupakan spanning tree. 4 dan 1 juga bukan merupakan spanning tree. Karena udah connected. Nah, jadi di sini edge terkecil yang bukan merupakan bagian dari spanning tree, itu kita satu kan, yang weight-nya 1. Ya udah berarti cycle-nya itu si 4, 1, 3 gitu. Nah, sekarang gimana kita mau cari cycle-nya gitu. Karena kan di problem ini kita nggak cuma cari berat terkecil, ya kan. Nah, kita mau cari cycle-nya juga. Ada constructive part-nya. Nah, supaya mempermudah sebenarnya kan kita udah tahu nih edge-nya itu 1 gitu kan. Nah, ya udah berarti dari spanning tree yang ada, kita cek aja cari rute dari 4 ke 1 tanpa melewati edge ini. Karena bentuknya tree, udah pasti nggak ada cycle lain gitu. Jadi, kita cari path-nya. Misalkan, oh dari 4, dia bisa ke 3, dari 3, dia bisa ke 1. Nah, nanti dari 1 pasti balik 4 lewat edge ini. Jadi kita cari tanpa lewat edge 1 itu, ada nggak path-nya? Dan udah pasti ada ya, karena kan pertanyaannya path-nya gimana. Ya, jadi itulah solusi buat approach soal ini gitu. Jadi kita cari maksimum spanning tree-nya dulu, pilih edge terkecil yang nggak masuk dalam spanning tree-nya. Gitu. Nah, sekarang buat implementasi, nah kita akan pakai data struktur disjoint set. Jadi di sini kita bikin dulu DSU, misalkan parent node-nya gitu ya. Kita bikin fungsi get. Ini ada di disjoint set ya. Kalau kalian belum belajar disjoint set, kalian belajar dulu disjoint set. Jadi kalau x-nya sama dengan parent-nya, kita return x. False, kita return parent x, get parent dari x. Gitu. Di sini ada merge juga. Dimana kita tinggal set parent-nya si root-nya u, jadi root-nya t. Terus kita cek ini buat sama atau enggak. Apakah mereka berada dalam set yang sama atau enggak. Kayak gitu. Nah, habis itu kita bisa bikin grafnya ya. Jadi pertama kita bikin n sama edges. Di sini kita bikin couple edges gitu ya. Terus kita bikin setiap edgesnya di input dulu. Terus kita input edgesnya. Jangan lupa kita set parent dari masing-masing node juga karena kita mau pakai disjoint set ya. Nah, habis itu sort edgesnya dari terendah tertinggi ke terendah. Jadi kita masih pakai greater di sini. Greater ini buat nge-sort dari besar ke kecil. Dia ambil first-nya dulu. First-nya ini kan si W. Jadi W-nya ini pastiin harus jadi first gitu. Oke, and then
kita akan simpan, kita bentuk dulu spanning tree-nya. Jadi di sini kita bikin edge yang kita udah di sort. Terus kita cek jika kedua node beda komponen, maka kita merge. Jadi edge UV ini menjadi bagian dari spanning tree-nya. Else kita simpan suatu array. Jadi misalkan kita bikin suatu edge, ini disebut aja lightest, di mana lightest ini kita jadikan W, U, dan V. Jadi ini maksudnya kayak edge yang terkecil ya nanti. Karena kan setiap kali ketemu edge yang ingat edge UV ini kalau dia membentuk cycle, maka U dan V itu ada di komponen yang sama gitu kan. Jadi sini kalau komponennya beda baru edge UV ini tidak jadi bagian spanning tree. Nah, karena udah di sort berdasarkan weight, maka edge terakhir yang kita ambil yang masuk ke sini itu pasti udah jadi lightest-nya. Nah, habis itu kita tinggal mencari rute uh, dari si lightest ini. Jadi sebut aja misalkan kita bikin ans lightest-nya berapa, terus startnya kita dari mana, goalnya kemana. Karena kan kita mau cari path dari U ke V-nya gitu, dari si lightest ini. Nah, habis itu kita tinggal see out ans L-nya di sini. Habis itu untuk mencari panjang cycle minimal ya, atau panjang cycle ya, kita bisa pakai algoritma seperti BFS. Jadi kita bikin aja misalkan di sini kita cari BFS dari start ke goal kayak gitu. Jadi kita bikin BFS start goal. Nah, sekarang gimana caranya? Nah, pertama karena kita mau pakai BFS, kita harus bikin graf dulu. Grafnya itu bukan di input yang ada di sini, tapi dari spanning tree-nya, ya kan? Jadi setiap kali kita merge suatu edge di dalam spanning tree, kita masukkan edge itu ke dalam graf juga. Jadi solusinya di sini kita bisa bikin suatu vektor, vektor. Ini kayaknya kelebihannya 200.000 mestinya. Vektor in G untuk grafnya. Nah, jangan lupa setiap kasus baru dia harus di clear gitu ya. Di G-nya di clear gitu. Nah, kemudian kita pasang edge, setiap pasang edge spanning tree kita push back ke dalam grafnya. Jadi ini kita membentuk graf sambil membentuk spanning tree-nya. Nah, untuk di sini kita bisa bikin visited ya. Jadi kita bisa tandakan, misalkan di sini kita kasih n-nya, biar bisa kita specify, misalkan n-nya size-nya berapa. Previous-nya misalkan seperti ini. Awalnya previous semua node itu 0, kayak gitu. Nah, terus kita bisa bikin queue, di mana kita bisa push start dan previousnya. Ya, previousnya start udah 0. Next kita bisa melakukan BFS di sini. Jadi U adalah count dari queue-nya. Kayak gitu kan. Nah, and then kita bisa cek jika U udah sama dengan goal, maka di sini kita break aja. Karena udah sampai ke tujuannya. Oke. Okay? Else kita bisa iterasi dari node yang terhubung. Jika pref-nya masih 0, gitu ya, karena belum ada previousnya, atau mungkin kita kasih biar enak defaultnya -1. Kalau udah 0 itu berarti kayak udah di ujung lah ya. Tuh. Kalau masih -1 belum ada previous, berarti dia belum pernah di visit sebenarnya. Jadi kita cek previous V itu ada U, terus kita push ini. Nah, di situ kita next akan ngeprint path-nya. Gimana caranya? Kita bisa bikin path di sini. Habis itu kita bisa mundur dari misalkan current awalnya di goal, terus kita mundur path, kita push back currentnya, kita mundurin gitu. Ini standar print path di BFS. Kalau currentnya tidak standar 0, jadi kalau udah 0 dia udah stop. Nah, next kita tinggal keluarin path.size-nya di sini. Di situ kita print node dari path-nya. Nah, untuk contoh kita bisa pakai di sini.
Mungkin karena ini berbeda ya, jadi kita pakai terminal aja, mempermudah untuk compile-nya. Berbeda 100 test case. Nah, di sini satu, ya lightest edge-nya satu, cycle-nya panjang 3, ini 1, 2, 3 ya, terusnya sama ya. Terus test case yang kedua, ini. Nah, ini 3, 3, 6, 4, 5, 4, 5, 6 sama ya. Di situ test ketiga 1, 4. Nah, ini mungkin graf yang dibentuk berbeda ya, tapi harusnya sama. Sorry, yang ini ya. Ya, dia cycle panjangnya 5 di sampel ini, kita ketemunya 4 ya, nggak masalah sih harusnya. Tetap benar. Terus di sini ada 1, 3, 4, 3, 1 ya. Sama ya. Beda. Panjangnya 3, tapi nggak apa-apa karena cycle-nya mungkin beda. Ya, yang penting ininya sih lightest edge-nya benar. Oke, kita coba submit aja. Pastiin teman-teman kita udah nge-restart, nge-reset data yang dibutuhkan, tapi harusnya udah ya. Kita submit aja. Ya, accepted. Oke, demikian untuk solusi dari soal F.